Halo semuanya, selamat siang. Saya Rehnif Hanifa. Saya hari ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengusaha sukses, yaitu Pak Charlie, atau dikenal dengan Charlie Tan. Beliau adalah owner dari toko Charlie Bike Shop, yang dimana toko ini terkenal di Jakarta Barat dan baru membuka cabangnya di Bintaro. Boleh Pak perkenalannya Pak? Halo semuanya, kenalin saya Charlie dari Charlie Bike Shop. Saya mulai usaha ini tahun 2017. Lalu sekarang kita udah punya 2 outlet, satu di Jakarta, satu di Bintaro. Visi kita itu menyebarkan kebahagiaan lewat bersepeda. Latar belakang Bapak membangun bisnis Bapak sepeda ini apa ya Pak? Awal mulanya? Awal mulanya tuh sebenarnya hobi. Gara-gara hobi, juga saat itu saya sebelumnya tuh background saya tuh sebenarnya kuliah akuntansi. Tapi saya tuh berkecimpung di dunia otomotif tuh hampir 13 tahun. Jadi begitu keluar dari otomotif, saya lihat dunia usahanya juga udah nggak begitu bagus. Saya coba cari yang lain dan akhirnya jatuh ke sepeda. Karena saya lihat sangat mirip dengan otomotif dari supply barangnya, jenis barangnya, juga main komponen, spare part, namun jauh lebih sederhana dibanding otomotif. Nah, di situ saya lihat ada peluang, saya coba mulai di tahun 2017. Selama Bapak berbisnis di bidang sepeda ini, apakah ada kesulitan, Pak? Hmm, ya kalau kesulitan selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada. Eh, yang pasti itu dunia sepeda tuh berubah, selalu berubah. Jadi dinamis. Lalu juga eh, supply barangnya tuh semuanya perlu lead time. Nggak ada yang langsung kita instan pesan sekarang datang sekarang. Itu harus lead time. Jadi kita harus prediksi di masa depan itu akan seperti apa trennya. Juga uh, kita mesti prediksi dari sekarang untuk pemesanan barang supaya nanti di masa depan itu di masa yang kita hadapin itu kita punya supply dan demandnya, ada supply yang bisa menuhin untuk demandnya. Dan juga sekarang karena pandemi kemarin banyak pengusaha pandemi bermunculan, dan mereka mungkin nothing tulus ya, jadi eh, mereka cuma untuk sambilan, sedangkan kita kan ini usaha utama. Mereka juga nggak terlalu ngambil margin, jadi harganya banyak terjadi perang harga sebetulnya. Itu sih yang kemarin kesulitan terjadi ya, tapi itu udah biasa sih, umum sekali di dunia bisnis ya, tergantung kita gimana menyikapinya gitu sih. Menurut Bapak nih, Pak, eh, bisnis Bapak ini pengaruhnya besar nggak sih, Pak, pada masa pandemik ini? Pastinya kalau sepeda itu besar, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama, karena di pandemi ini nggak banyak yang kita bisa kerjakan. Olahraga untuk berkumpul-kumpul itu nggak boleh. Ya paling realistis ya bersepeda, mau dari anak-anak, mau dari pria, wanita, mau dari dewasa, semuanya itu bisa bersepeda. Eh, Terus juga karena pandemi ini kan hubungannya dengan kesehatan. Nah, bersepeda ini kan juga bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Banyak orang itu berubah lifestyle-nya sejak ada pandemi. Yang tadinya suka keluar malam, mungkin suka hiburan di waktu malam. Sekarang karena mereka jadi rajin sepeda, lifestyle-nya berubah. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi untuk bersepeda sebelum melakukan kegiatan utama. Jadi besar sekali sih kalau boleh bilang. Ini juga dirasain mungkin di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Sebelumnya kan Bapak pernah bilang ada kondisi di mana Bapak ada turun, ada naiknya selama masa pandemik ini. Kalau untuk cara Bapak memasarkan produk Bapak sebagai pemecahan masalah di pandemik ini itu bagaimana, Pak ya? Cara memasarkan produk ya. Iya, Pak. uh, yang pasti sih untuk di zaman pandemi ini, atau bukan zaman pandemi lah, zaman sekarang itu kita harus kuat di media sosial sama jualan secara online. Itu pastinya, yang dua ini harus dikuatkan. Saya bukan yang terbaik, masih banyak yang di atas saya yang jauh lebih baik, jauh lebih rapi. Namun ya apa yang bisa saya maksimalin dari media sosial,
juga jualan secara online, yaitu yang kita maksimalkan. Punya pesan-pesan nggak Pak untuk pembisnis di luar sana yang mungkin saat ini tuh lagi kesusahan di masa pandemik ini? Zaman sekarang itu kan lagi susah-susahnya bisnis. Ada saran-saran atau eh, in Inputan mungkin ya. iya, Pastinya gini, sekarang tuh dunia sangat dinamis. Eh, Kerjaan yang dulu tidak ada 5 tahun yang lalu itu sekarang ada. Jangan jauh-jauh, mata kuliah yang tadinya nggak ada sekarang ada. Contoh mata kuliah, saya baru baca lagi mata kuliah e-commerce kerjasama Tokopedia dan lain-lain. Yang pasti itu perusahaan itu bisa nggak nyesuaiin sesuai perubahan zaman. Kalau perusahaannya memang nggak bisa ditolerir untuk menyesuaikan perubahan zaman, mau nggak mau harus cepat ganti usaha. Beralih ke bisnis yang lebih sejalan dengan perkembangan zaman. saya mau minta terima kasih nih Pak untuk waktunya. Udah boleh diwawancara. Sekian aja dari saya. Terima kasih.